Setelah kurang lebih 1 mingguan saya menggunakan smartwatch dari Black Shark Run sebagai smartwatch harian saya. Akhirnya saya baru bisa menyampaikan kesimpulannya mengenai kelebihan dan kekurangannya. Di video kali ini juga saya akan membandingkan dengan smartband yang udah jadi daily juga ya. Ini bagaimana dengan kualitas GPS-nya. Yang pasti harganya ini terbilang mirip-mirip di bawah 1 jutaan. Selain itu saya juga akan membahas fitur-fitur yang benar-benar saya gunakan sehari-hari ya. Dan menurut saya itu sangat penting. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama dari segi desain, saya merasa ini teman-teman juga udah pada banyak yang tahu lah ya. Dia punya desain terlihat bodinya sekilas mengingatkan saya seperti si Sunto. Ya, juga untuk di bagian strap bisa dibilang juga terlihat mirip-mirip ya di bagian pengaitnya ini. Sementara untuk watch face ini terlihat mirip seperti si Huawei ya. Kalau yang ini mirip seperti si Coros. Dan untuk harganya sendiri ini cukup menarik ya. Saat promo waktu kemarin saya lihat smartwatch ini bahkan sempat turun di harga kisaran 700 ribuan ya. Untuk saat video ini tayang ada di 800 ribuan sih. Jadi dari sisi harga ini memang cukup menggoda ya. Untuk harga di bawah 1 jutaan dengan built-in GPS. Di bagian layar saya boleh bilang ini smartwatch cukup oke ya. Dia sudah memakai panel AMOLED dengan tingkat kecerahannya ini mencapai 1000 nits. Saat saya gunakan di outdoor atau di luar ruangan, ini layarnya masih bisa terlihat dengan jelas. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan smartwatch yang udah memiliki tingkat kecerahannya 3000 nits, sudah pasti berbeda ya. Dan ini saya coba kasih lihat perbedaannya di antara smartwatch yang nitsnya itu kecerahannya lebih tinggi. Karena smartwatch ini sudah mendukung multi GNSS, tentu fitur GPS-nya menjadi salah satu fitur nilai jual ya. Dan kemarin saya sempat coba aktivitas di luar ruangan dengan menggunakan GNSS-nya. Menurut saya untuk proses lock GPS-nya sebaiknya digunakan atau dilakukan di area terbuka ya atau di outdoor. Setelah GPS-nya benar-benar terkunci atau ngelock, baru kita mulai latihan atau memulai olahraga ya. Saya sempat mencoba memulai aktivitas sebelum GPS-nya berhasil di lock atau ngelock ya. Hasilnya waktu saya cek di aplikasinya Black Shark ini tidak tersimpan ya data olahraga atau rute GPS Maps di aplikasi ini. Jadi untuk tampilannya ya seperti ini guys, bisa dilihat. Kalau dilihat dari spesifikasi produk, smartwatch ini sudah memiliki 5 satelit system dengan multi GNSS. Dalam kenyataannya saya tes ini proses lock GPS-nya masih tergolong agak lambat. Jadi memang perlu sedikit bersabar ya untuk ngelock GPS-nya di outdoor. Untuk akurasi rute GPS-nya, di sini juga udah saya melakukan tes kegiatan di outdoor. Terbilang kalau kita lihat sekilas tanpa di zoom ini terlihat cukup oke ya untuk berkegiatan di outdoor. Dan dia juga sudah bisa share data melalui GPX. Kita zoom, memperbesar dia punya tampilan. Ini menurut saya satu kekurangannya di aplikasinya Black Shark. Saya merasa untuk ngezoom, zoom in, zoom out ini agak susah ya. Kita lihat. Untuk geser juga dia tidak bisa nih guys. Jadi menurut saya kurang maksimal untuk melihat data atau rute maps di aplikasinya. Tapi dia tersimpan sih. Untuk share data ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava ini bisa ya melakukannya dari aplikasinya Black Shark. Kalau saya bandingkan dengan Huawei Band 11 Pro saya yang udah saya gunakan ini lumayan lama ya. Dari sejak pertama launching, saya pribadi masih lebih suka performa GPS dari Huawei ini. Proses lock GPS-nya terasa lebih cepat, aplikasinya juga lebih matang ya menurut saya di Huawei Health. Kita lihat di bagian rute maps GPS-nya ini terbilang lumayan guys untuk mengingat harganya yang mirip-mirip dengan Black Shark Run ya. Memang jauh dari kata sempurna dan presisi. Menurut saya ini udah cukup oke banget dibandingkan Black Shark ya. Aplikasinya untuk dicubit seperti ini dia tidak bisa guys. Kalau kita bisa memperbesar atau memperkecil tampilan rute maps-nya kan kita bisa lihat nih di bagian tikungan-tikungannya seperti ini ya. Kita bisa perbesar apakah cukup presisi. Menurut saya segini sih udah cukup presisi Huawei Band 11 Pro. Yang menjadi catatan lagi smartwatch dari Black Shark Run ini fitur outdoornya dia hanya memiliki fitur GNSS dan juga ada fitur yang namanya kompas. Ini perlu dikalibrasi dulu dengan memutar angka 8 seperti ini. Ya, tampilannya dia mantap, full screen dan cukup smooth. Tetapi yang menjadi catatan buat teman-teman, smartwatch ini belum dilengkapi dengan sensor barometer maupun altimeter. Jadi fitur pendukung aktivitas outdoor masih cukup terbatas ya. Kemudian yang mau saya sampaikan lagi di bagian tampilan watch face. Watch face yang kita unduh atau yang udah saya unduh sebelumnya di story penyimpanan watch face ini saya sudah download 3 pilihan watch face ke smartwatchnya dan ini bisa menyimpan 3 pilihan ya. Ini cukup oke sih menurut saya. Dan rata-rata untuk watch face sendiri di galeri watch face ini semuanya gratis.
tetapi kita tidak bisa tap untuk melihatnya, memperbesarnya. Jadi kita harus langsung download gitu. Kemudian dari sisi antarmuka atau UI, tampilannya nih masih seperti smartwatch kelas entry level yang banyak dijumpai di harga ratusan ribu ya. Namun tidak jelek sih menurut saya nih, dia punya tampilan UI-nya cukup smooth, ringan, dan ada perasa licin-licinnya gitu guys. Seperti ada Oleo Pobi Coating. Untuk di fitur Bluetooth Call, ini saya coba tes yang di video sebelumnya ya. Saya melakukan panggilan dari WhatsApp. Untuk telepon biasa ini masih bisa digunakan, tetapi dari WhatsApp call performanya menurut saya masih kurang maksimal. Dan ada satu hal lagi yang sempat membuat saya bingung ya, yaitu ukuran di bagian layarnya atau displaynya. Di kemasan tertulis dia ukurannya 1,43 inch, sedangkan di deskripsi penjualan Black Shark itu tertulis 1,32 inch. Setelah saya konfirmasi langsung ke seller, ukuran yang benar itu adalah 1,43 inch dan sudah dirubah ya. Begitu juga untuk kapasitas baterai. Di deskripsi produk atau di kemasan tertulis 15 hari baterai life ya, tidak tertulis kapasitasnya. Setelah saya tanyakan ke seller, ternyata kapasitasnya ini cukup besar di 500 mAh, yang menurut saya ini terbilang besar untuk ukuran smartwatch di harga segini ya, di bawah 1 juta maksudnya. Selama kurang lebih 1 mingguan pemakaian saya secara normal ya, jarang menggunakan GPS, dan settingan brightness saya ubah ke, bisa dilihat ini minimal banget ya. Bisa sih lebih ringan, lebih rendah lagi, tapi saya mau buat syuting, jadi saya naikin dikit levelnya. Dia tidak ada auto brightness yang pasti. Untuk daya tahan baterainya sendiri menurut saya ini cukup memuaskan, mengingat kapasitasnya 500 mAh yang terbilang besar ya. Dan sekali lagi untuk hasil penggunaan baterai atau kapasitas baterainya ini berbeda-beda ya, tergantung pola penggunaan kita masing-masing keseharian kita. Oke, jadi bagaimana nih kesimpulannya? Kalau budget kalian di bawah 1 juta dan mencari smartwatch yang sudah memiliki GPS dengan akurasi yang cukup baik, Black Shark Run ini pasti layak dipertimbangkan. Namun, kalau prioritas kalian adalah kualitas aplikasi yang lebih matang, proses lock GPS-nya yang cukup cepat, serta pengalaman pengguna yang lebih nyaman, menurut saya Huawei Band 11 Pro ini masih menjadi pilihan yang lebih baik. Dan satu hal lagi, untuk Black Shark Run yang saya suka ini adalah model strapnya yang model woven seperti ini ya. Ini halus, lembut banget, nyaman di kulit guys untuk dipakai digunakan sehari-hari. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Setelah 1 mingguan menggunakan Black Shark Run, kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.